Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Adik-adik sekalian, kita lanjutkan sedikit lagi tentang di bab 1 tentang apa namanya hal-hal terkait dengan efek dari revolusi industri. Sebagaimana yang tak sampaikan tadi bahwa kita cerita tentang tema-tema atau kosakata yang muncul pada periode ini atau pada bab ini. Nanti di bab lain ada tema-tema lain yang kosakata lain yang perlu dibahas. Tapi pada kali ini ada beberapa kosakata yang dilibatkan dalam narasi apa dalam narasi makalah ini, antara lain beberapa kata. Jadi nanti kalau adik-adik baca, insya Allah bisa tambah form tentang kosakata ini. Pertama adalah loom. Loom itu adalah alat tenun atau mesin yang digunakan untuk menenun benang yang menjadi gumpalan. Jadi sebelum menjadi kain itu ada satu mesin yang digunakan untuk mengurai benang-benang yang ada. Nanti barangkali silakan cari di Google namanya loom, fotonya kayak apa. Nanti biar kelihatan lebih firm tentang loom itu. Karena itu pusat dari salah satu tema penemuan teknologi yang cukup penting di era itu. Jadi sebaiknya adik-adik melihat loom itu kayak apa. Kemudian ada kosakata baru lagi yang sebelumnya tidak ada, yang bolak-balik kita singgung adalah revolusi industri. Di sini didefinisikan sebagai satu periode sejarah di mana penggunaan mesin untuk menghasilkan barang mengubah masyarakat dan ekonomi. Jadi kembali lagi sering saya sampaikan, revolusi industri terdiri dari dua kata, revolusi dan industri. Revolusi ada perubahan yang sangat cepat, industri adalah mekanisasi atau proses pergeseran yang cukup besar dari benda yang dikelola dengan manual menjadi satu hal yang dikerjakan secara bersama-sama. Barangkali di bawahnya yang cukup jelas, kalau kita bicara industri, ada proses industrialisasi. Jadi industrialisasi adalah proses menjadi industri. Bergesernya dan meluasnya penggunaan mesin dan pabrik untuk memproduksi barang. Jadi ya misalnya sederhananya kalau adik-adik memasak makanan di rumah itu barangkali untuk keluarga misalkan itu memerlukan beras barangkali 1 kilo atau setengah kilo. Tapi kalau udah industri udah puluhan kilo langsung dikerjakan. Jadi ada industri makanan dan sebagainya. Yang barangkali itu berasa banget bedanya. Di sana ada proses-proses penjaminan kualitas, bicara masalah efisiensi, produktivitas dan sebagainya. Karena semuanya lewat rekayasa. Kemudian ada tema lagi tentang rumah miskin. Jadi efek dari industrialisasi itu menimbulkan banyak orang miskin. Maka pada saat itu ada konsep tentang poor house atau barangkali kalau di sini lebih tepat sebagai panti atau panti jompo, panti miskin, panti asuhan dan sebagainya. Itu konsepnya saya nggak tahu apakah konsep itu datang duluan ataukah poor house atau rumah miskin itu datang duluan. Perlu kajian lebih lanjut tentang masalah itu. Kemudian yang sangat penting lagi dan terkait dengan jurusan kita itu tentang serikat. Jadi pada saat itu tidak ada tuntutan itu bersifat individual. Belum ada gagasan untuk mengikat mereka sesama buruh atau semacamnya untuk bergabung menjadi satu kekuatan tuntutan.
Oleh karena itu, pada saat itu ada satu pendekatan atau gejala tentang ada satu kebutuhan maksudnya, dan itu ada gagasan untuk membuat serikat pekerja atau lebih apa namanya lebih terkenal di dunia per SDM-an itu namanya union. Jadi nanti ada undang-undang union dan sebagainya ini terkait apa dunia internasional. Makanya ada eh, apa namanya Badan Pekerja Internasional, badan yang mengatur masalah ini. Jadi serikat adalah organisasi yang dibentuk oleh pekerja untuk memenangkan dan melindungi hak pekerja. Jadi dulu nggak ada, sekarang setelah revolusi industri baru ada namanya serikat. Akhirnya petani pun juga punya serikat petani dan sebagainya dan sebagainya. Sekarang ini hampir setiap kegiatan yang bersifatnya komunal atau bersama-sama kita selalu membuat semacam serikat. Termasuk nantinya ada yayasan dan sebagainya itu bagian dari serikat. Bagian dari jenis serikat, maaf. Kemudian ada terminologi baru juga namanya ekonomi. Ekonomi itu diterjemahkan di sini sebagai cara suatu negara mengelola uang dan sumber dayanya untuk memproduksi, membeli, dan menjual barang dan jasa. Teman-teman yang jurusan IPS mungkin lebih menguasai tentang apa itu ekonomi. Dan yang paling krusial di sini, yang gagasan yang baru mulai ada pada saat setelah revolusi industri 1.0 adalah pasar bebas. Pasar bebas adalah sistem ekonomi yang didasarkan pada persaingan antara bisnis swasta, di mana pemerintah tidak mengendalikan harga. Jadi pasar benar bebas. Dan menurut kajian yang saya dapatkan, sejak zaman Rasulullah itu sangat menghargai pasar bebas. Makanya kalau ingat salah satu hadis yang mengatakan bahwa kalau ada seorang pedagang berangkat ke pasar, maka di tengah jalan ditawar itu satu etika yang kurang baik di Islam. Termasuk juga kalau sudah ada yang menawar, kita juga tidak boleh mengajukan penawaran sebelum dia deal atau tidak deal. Itu prinsip-prinsip pasar bebas yang yang linear dengan pandangan keagamaan Islam. Itu beberapa kosakata penting yang ada di bab ini. Silahkan mempelajari ini. Ini masih belum terlalu berat kosakatanya. Semakin ke depan nanti akan semakin berat. Insya Allah nanti pada saat ujian tengah semester atau ujian akhir semester ini insya Allah akan saya tanyakan. Jadi tolong ini benar-benar dihafalkan karena ini konsep dasar beberapa terminologi itu lahir karena ada revolusi industri. Sama yang seperti saya sampaikan sebelumnya, sekarang pun banyak terminologi baru, kosakata baru, kosakata baru yang memberikan gambaran tentang kemajuan teknologi yang ada sekarang. Demikian, semoga bermanfaat. Selamat berjumpa di pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.